Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Golisa. Saya dari kelas 2 SIC Politeknik Latex Riau. Di sini, saya telah memasuki mata kuliah Framework Pertemuan 3 yang akan membahas tentang Git. Tidak hanya Git, juga akan membahas tentang proyek saya, yaitu UMKM Mingas. Pertama-tama, kita akan coba terlebih dahulu membuka folder UMKM Gas kita di Chrome atau browser kita. UMKM Mingas .test. Di sini dapat kita lihat yang ditampilkan adalah UMKM desa kita, yang menunjukkan bahwa folder UMKM Mingas kita telah berjalan dengan lancar. Setelah kita membuka UMKM Mingas.test-nya, kita akan membuka Visual Studio Code kita. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai controller UMKM Gas. Dalam controller UMKM Gas ini terdapat index dan juga show, yang dimana fungsi index ini menampilkan semua data UMKM dalam bentuk array, seperti yang ada di sini, dimana terdiri dari ID, nama usaha, pemilik, alamat, kategori, kontak, deskripsi, dan gambar, yang kemudian ditampilkan di folder UMKM dengan nama filenya yaitu index. Lalu ada juga fungsi show yang menampilkan detail UMKM dengan menggunakan datanya itu dengan array seperti yang ada di sini, di mana data tersebut terdiri dari ID, nama, pemilik, alamat, kategori, kontak, deskripsi, gambar, dan produk unggulannya. Nah, untuk bagian show, untuk pencarian UMKM berdasarkan ID-nya. Berikut adalah fungsinya, dan data UMKM akan ditampilkan dengan menggunakan folder UMKM dengan nama filenya yaitu show. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian view, di mana di bagian view ini terdapat dua folder, layout dan UMKM. Pertama akan saya bahas dulu yaitu layout. Layout ini terdiri dari header, card, hover, dan footer. Di mana dalam layout ini fitur desainnya itu menggunakan bootstrap, yaitu yang di sini script src-nya, yang bertujuan untuk menampilkan sesuatu yang responsif, web yang responsif. Dan juga untuk bagian header saya menggunakan gradasi yang menarik, dan juga untuk background bodinya saya menggunakan background yang nampak lebih soft. Tidak hanya itu juga, untuk bagian card saya gunakan border radius dan juga box shadow untuk menambahkan 3 dimensi atau 2 dimensinya. Lalu ada juga fungsi yield title untuk judul halaman yang dinamis, dan juga yield content untuk konten utama halamannya. Selanjutnya ke folder UMKM, di mana folder UMKM ini terdapat dua file yaitu index dan juga show. Yang pertama index, di mana index ini struktur kontennya itu berisi akan saya bagi dulu layarnya. Di mana indeks ini berisi tampilan UMKM seperti gambar yang ada di sini. Tidak hanya itu juga, ada juga judulnya yaitu daftar UMKM desa dengan deskripsinya di sini, dan juga ada pencariannya yang ada di sini, dan juga pembagian HTML-nya di sini. Ada juga informasi seperti nama, kategori, kontaknya yang ada dicantum pada card. Lalu ada tombol detail, yaitu lihat detail sebagai yang dimana nanti ketika diklik akan menuju ke halaman detail. Selanjutnya ke show, di mana show ini akan menampilkan informasi detail dari UMKM yang kita klik tadi, di mana saya tadi klik lihat detail dari Buti Cantik.
dan ditampilkannya detail-detail dari butik cantik tersebut, di mana detail dari butik cantik ini terdiri dari informasi kontak pemilik seperti nama pemilik, alamat dan kontaknya, dan ada tombol hubungi sekarang. Tidak hanya itu juga ada deskripsi usaha, produk unggulannya, dan testimoni pelanggan. Tidak hanya itu juga ada tempatnya promosi UMKM lainnya agar cross promotion, hampir menyerupai dengan cross promotion atau mempromosikan UMKM lainnya jika pelanggan membuka halaman salah satu UMKM dan akan secara otomatis menampilkan beberapa UMKM lainnya ke pengguna. Nah, selanjutnya ke route, di mana isi route-nya itu ada dua, yang menampilkan indeks dan show. Untuk menampilkan indeks, kita menggunakan UMKM control dan memanggil fungsi indeks. Untuk yang show, memanggil UMKM dengan menggunakan ID dari UMKM dan memanggil function show. Untuk router ini dapat dilihat di sini. UMKM-mingas.test _UMKM_detail_4, di mana ID 4 ini menampilkan UMKM dengan ID 4, yaitu butik cantik. Namun apabila saya ganti menjadi 2, maka yang ditampilkan adalah UMKM yang kedua yang berjudul Warung Makan Sederhana. Sekian dari pembahasan proyek. Akan dilanjutkan lagi dengan pembahasan Git. Setelah kita membahas mengenai project saya, yaitu controllernya, view, dan route-nya, kita akan memasuki penginstalasi Git, di mana penginstalasi Git-nya akan kita buka suatu web yang bernama git.scm.com/download/win. Untuk mendownload Git-nya, Anda dapat menginstal Git-nya berada di sini, atau tinggal mengeklik bagian sini. Setelah Anda mendownload Git-nya, kita buka file download, dan kita klik Git yang telah kita install tersebut. Di sini kita klik yes. Nah, di sini akan ditampilkannya suatu information. Kita klik next saja. Next. 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 Untuk seterusnya ini kita hanya perlu klik next saja. Dan kita hanya perlu menunggu instalasi. Di sini kita dapat lihat bahwa instalasi Git kita telah selesai dan kita hanya perlu mengklik finish. Nah, setelah kita klik finish akan ditujukan ke bagian release note HTML-nya. Selanjutnya kita akan memasuki ke Git, di mana Git ini akan membantu kita untuk melacak perubahan maupun pembaruan kita. Nah, di sini saya telah menginstal Git saya dan hanya perlu diinisialisasi di terminal Visual Studio Code pada folder UMKM Gas. Maka kita hanya perlu menuju ke terminal dan new terminal dan mengetik git init. Di sini dapat kita lihat bahwa Git kita telah diinisialisasi dan file Git kita telah dimasukkan ke dalam folder UMKM Gas kita. Selanjutnya, sebelum itu dapat kita lihat bahwa terjadinya perubahan pada warna folder-folder maupun file, yaitu berubah menjadi hijau dan menampilkan simbol U. Ini menandakan bahwa file sedang diinisialisasi. Selanjutnya kita cek Git status.
dan terdapat beberapa file baru yang belum di repository. Maka begitu kita perlu mengetik git add spasi titik. Nah, setelah kita mengetik git add spasi titik ini, maka simbol-simbol pada semua file kita ini berubah menjadi A. Dan ketika kita cek lagi status kita, maka file-file yang baru tadi telah menjadi file baru dan telah di repository. Setelah kita git add, kita akan membuat identitas untuk git kita dengan cara kita menggunakan git config user .name. Pertama kita ketik git config min lokal username user .name kutip 2. Di sini saya akan menggunakan nama folder saya yaitu UMKM min-gas dan kutip 2. Enter. Setelah itu git config min lokal user email, dimana email yang akan saya gunakan itu adalah email kampus yaitu amelia24sic mahasiswa.pcr.ac.id. Enter. Untuk mengecek informasi username dan user email kita hanya perlu mengetik git config min list dan enter. Di sini tidak dapat muncul, maka kita hanya perlu meng-enter hingga munculnya username dan email kita. Di sini muncullah username dan user email kita. Dan kita telah mencapai akhir. Nah, untuk menghentikannya ini kita hanya perlu menekan key Q. Setelah kita membuat identitas, kita perlu mengcommit git kita agar semua file kita tuh tercatat historinya dan juga tersimpannya perubahannya dengan cara git commit min-m versi awal, enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semuanya telah disimpan atau telah tercatat perubahannya ataupun hal lainnya seperti di create. Seperti yang di sini 60 file telah berubah dan sekitar 11.000 telah di insertion. Lanjut kita cek git status setelah kita melakukan git commit kita tadi. Nah, di sini dapat kita lihat belum ada terjadinya. Kita sekarang berada di on branch master dan tidak ada commit maupun dan working tree kita bersih. Lalu untuk mengecek log kita ada dua cara, ada yang versi panjang dan ada versi pendek. Versi panjang ini menampilkan lognya tuh yang lebih detail, sedangkan yang log lebih pendek dia hanya menampilkan satu baris saja atau satu dengan informasi yang sedikit. Contohnya git log ini yang versi panjang dia akan menampilkan user, tanggal dan juga nama commitnya. Lanjut ada juga git yang versi git log yang pendek yaitu dengan ketik git log min one line. Di sini dapat kita lihat bahwa git log one line ini hanya akan menampilkan versi singkatnya saja. Namun apabila terjadi perubahan pada file kita atau tanpa sengaja kita hapus file kita dan kita
save. Seperti yang di sini, harusnya kita ketik terlebih dahulu git add-nya. Setelah itu baru kita git commit. Dimana git commitnya itu yang saya bikin itu git commit min-m text route hapus. Nah, di sini tercatatlah bahwa satu file telah berubah dan 3 delete session. Nah, jika kita mau kembali ke awal, hanya perlu dengan mengetik git. Pertama kita cek dulu git log kita, git log min one line. Nah, di sini ada tercatat 2. Dan kita mau kembali ke yang versi awal, di mana yang tadi route yang terhapus tuh dapat kita pulihkan kembali. Maka dengan cara kita dapat menggunakan cara git checkout. Git checkout, kita copy saja yang 834 ini ke git checkout kita dan enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa adanya terjadinya pengembalian data atau file atau teks yang terhapus. Sini kita git add lagi. Mohon maaf. Git add spasi. Dan kita cek lagi git status. Dapat kita lihat head detach, berarti head kita atau masternya telah berubah ke bagian versi awal. Dan belum ada yang di commit dan working tree kita masih bersih. Kita cek lagi git log kita. Dan seperti yang tadi dilihat, head detach, berarti headnya berpindah. Dan inilah buktinya bahwa head kita telah berpindah ke yang versi awal. Segitu saja mengenai project dan git. Apabila ada salah kata maupun ketidakjelasan, saya ingin mengucapkan mohon maaf atas kesalahannya. Sekian dari saya, terima kasih.